Episode 143, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Mata William tertuju pada Ferrari merah di belakang Jiang Fei. Jika mobil ini diberikan kepada Jiang Wan, dia tidak perlu naik bus ke tempat kerja di masa depan, dan dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Berpikir tentang itu, William menunjukkan senyum tertentu di sudut mulutnya. Namun, semua orang di sekitar memandang William seperti orang bodoh. Orang ini, mungkinkah otaknya mendapat sudah rusak? Apa yang dia katakan? Ingin balapan mobil dengan Fei Zhao. Jika Anda menang, Fei Zhao meminta maaf dan memberikan mobilnya. Sialan, kakak ini mengagumkan, aku takut aku tidak tahu siapa Fei Zhao adalah. Ras Provinsi juara, 3 kejuaraan berturut-turut. Banyak orang tertawa dan memandang William dengan mengejek. Saya merasa sedih untuknya. Badut itu berani bersaing dengan pangeran. Jiang Fei juga mencibir tanpa ampun, dia tidak menyangka bahwa teman yang dibawa Zheng Mei akan begitu sembrono untuk balapan dengannya. Bukankah dia mencari mati? Haha, temanku, ini salahmu. Jika kamu mengakui kesalahan kepada Ben Shao dengan patuh, mungkin aku bisa melepaskanmu. Tapi jika kamu mengatakan ini sekarang, aku merasa sangat kesal. Mulut Jiang Fei terasa dingin. Tersenyum. Dengan mata arogan, dia menusuk dada William dengan jari-jarinya, dan berkata dengan suara yang kejam, kamu brengsek, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menantangku? Sampah. Dia sangat kesak. William adalah pria yang malang, berani menantang dirinya. Ingin dia Jiang Fei meminta maaf dan membayar mobil. Apakah dia bodoh? Li Fengkai dan yang lainnya di samping juga penuh dengan selera jahat. Mereka menatap William dengan sinis, dan berkata dengan sinis, saudaraku, bukan berarti kami mengatakan kamu harus memiliki tingkat kepura-puraan. Kami terbang lebih sedikit tetapi adalah juara provinsi. Paruh kedua tahun ini, akan ikut balapan internasional, seri Asian Le Mans. Tahun depan F1 juga sudah terbang lebih sedikit untuk lolos, katamu, kamu sendiri sia-sia. Apa kemampuan terbang dalam menghadapi kurang kami sesumbar? Kata, Li Fengkai dan yang lainnya memandang Zheng Mei yang terlihat kedinginan, dan semuanya merasa geli. Zheng Mei ini ingin menemukan seseorang untuk menolak Jiang Fei, dan dia harus menemukan orang yang layak, yang secara tak terduga menemukan pria yang tidak dapat diandalkan. Zheng Mei terbakar di dalam hatinya, dia tiba-tiba menarik William, dan berkata tidak senang, William, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Jiang Fei adalah pembalap mobil terbaik kami, trek ini, dia adalah pemegang rekor, tidak ada yang lebih cepat dari dia. Bukankah kamu sengaja mendorongku ke dalam lubang api? Kamu marah padaku. Jangan bicara dan diam saja. Zheng Mei sangat tidak bahagia sekarang, dia sangat yakin sekarang ayah pasti melihat orang yang salah. Seberapa baik pria seperti itu? Ayah juga memuji dia. Jiang Fei, dia adalah dia, saya adalah saya, apa yang dia janjikan tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak menerima persyaratan Anda, dan saya akan pergi. Zheng Mei berkata kepada Jiang Fei tidak puas, dan kemudian melambaikan tangannya untuk masuk ke dalam mobil. Namun, Li Fengkai dan yang lainnya jelas tidak akan membiarkan Zheng Mei pergi dengan mudah, langsung menghalangi jalannya, dan memaksanya untuk tetap tinggal. Apa yang kamu lakukan? Keluar. Zheng Mei sangat marah, mulut kecilnya yang marah membengkak dan dadanya terus naik dan turun. Dia menoleh dan menatap Jiang Fei dengan marah, dan berteriak, Jiang Fei, apa maksudmu? Jiang Fei tersenyum lembut dan berkata, Alice, jangan khawatir, karena dia menantangku, ini pacarmu lagi, bagaimana aku bisa? Tidak bisakah kamu setuju? Setelah itu, Jiang Fei menoleh dan menatap William dengan arogan, dan berkata, bagaimana kamu ingin membandingkan? William menyentuh dagunya dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu adalah rekor pemegang, maka kita lebih baik dari kecepatan. Ya, Jiang Fei tersenyum, sangat percaya diri. 6 menit dan 27 detik. Pemegang waktu terpendek di trek. Buang tempat kedua selama lebih dari 1 menit. Ini adalah kekuatan Jiang Fei. Hampir semua orang di antara penonton mengenal Jiang Fei dan mereka semua adalah penggemarnya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, seluruh sirkuit Gunung Longyan. Semua tahu, seseorang ingin menantang Jiang Fei, dan itu adalah trek yang sangat dikenal Jiang Fei, atau kompetisi kecepatan. Persetan. Anak itu murni mencari pelecehan. Orang-orang saat ini dapat melakukan cukup banyak untuk berpura-pura menjadi kursif, dan mereka tidak bertanya dulu apa yang sedang dilakukan Jiang Fei. Lihat saja penyalahgunaan makanan yang meriah, tapi itu keberanian pria itu layak dikagumi. Sudah lama sekali sejak tidak ada yang berani menantang Jiang Fei. Petik 2. Orang-orang dari seluruh trek balap berkumpul dan berdiskusi dengan antusias tentang tantangan perbedaan kekuatan yang besar ini.
Tentu saja, tidak ada yang optimis dengan William. Ini brengsek, penampilan yang buruk. Anda tahu Anda tidak bisa memakai baju balap tapi itu dikenakan di bawah bimbingan staf. Banyak orang mulai bertanya, bukankah lucu? William menantang berita Jiang Fei dan menyebar dengan liar. Itu menyebar dengan cepat di lingkaran ini. Banyak orang yang tidak datang untuk bermain mobil hari ini, setelah mengetahui berita saat ini, semua datang dari berbagai tempat di kota Sangjiang. Acara besar, Diaosi William menantang dewa mobil Sangjiang, Jiang Fei. Cukup gimmick. Oleh karena itu, kota Sangjiang sangat sibuk hari ini. Di jalan, satu demi satu mobil mewah, mobil sport, dan mobil modifikasi bergegas menuju Gunung Longyan ke segala arah. Bu, kenapa banyak sekali mobil mewah? Mau kemana? Banyak anak jalanan yang penasaran melihat begitu banyak mobil mewah bersenandung melewati mereka. Orang dewasa bahkan lebih bingung. Apa yang terjadi di jalan ini hari ini? Pesta mobil mewah. Akhirnya Biro Pengatur Lalu Lintas pun diberangkatkan dan turun ke jalan untuk menjaga ketertiban. Ada terlalu banyak mobil mewah yang masing-masing satu tingkat atau bahkan puluhan juta anak sapi. Daniel, bahkan mobil raksasa seperti Aston Martin dan Bugatti Veyron ada di jalan. Tidak bisa membelinya. Kemacetan besar. Sekelompok orang kaya dan generasi kedua semuanya diblokir di jalan, menepuk setir dan mengutuk. Pemilik mobil biasa itu. Semua ketakutan menghindari mereka dan membuka jarak puluhan meter. Khawatir. Jika ini terjadi, Sweet akan hilang. Apa yang terjadi? Kapten pengatur lalu lintas itu juga bingung ketika mendengar ratusan mobil mewah diberangkatkan di jalan. Dan di sini pertandingan antara William dan Jiang Fei hampir dimulai. Seluruh trek balap kosong, dan semua orang berdiri di sisi tribun, melihat ke layar elektronik yang besar. Seluruh trek tertutup rapat oleh monitor, layar elektronik besar, dan siaran langsung. Di trek, Jiang Fei sudah siap. Mengenakan baju balap merah, sebelum naik mobil ada model mobil wangi dan hot yang memberinya sampanye, selamat sebelumnya. Jiang Fei mengangkat jari tengahnya ke arah William di sini, dan berkata dengan jijik, saya harap Anda tidak akan kalah terlalu parah. Setelah itu, dia membuka pintu mobil dan masuk. Dan di sini, William mengangkat bahu tak berdaya, dia tidak punya mobil sekarang. Tak seorang pun di antara hadirin ingin meminjamkan mobil kepada William. Ini membuatnya malu pada awalnya. Aku akan pergi, itu menyebalkan, aku bahkan tidak punya mobil, dan aku di sini untuk menantang Jiang Fei. Memalukan, jika itu aku akan menemukan tanah dan masuk. Siapa kamu? Siapa kamu? Tahu, itu terlalu bodoh. Banyak orang terus mengejek dan tertawa. William memandang Zheng Mei tanpa daya, dan Zheng Mei dengan enggan berkata, ayo kita kendarai mobilku, maukah kamu mengemudi? Jangan pukul aku, kalau tidak kamu tidak mampu membelinya. Zheng Mei sekarang William sangat kesal. Saya harus membandingkan dengan orang lain, apa yang harus saya lakukan jika saya kalah. Tetapi tidak mungkin, William membawanya sendiri, dan dia tidak bisa membenarkannya tanpa membantu. Namun, di luar ekspektasi semua orang. William menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, saya tidak mampu mengemudikan mobil Anda. Mobil Anda benar-benar jatuh, dan saya tidak mampu membelinya. Singkatnya, penonton tertawa. Ini benar-benar brengsek. Kemudian William berjalan ke samping. Saya menyukai 86 dan berkata kepada pria di sebelahnya, saudaraku, mari kita pinjam mobilmu untuk mengemudi. Pria itu melirik ke arah William, tidak masalah, dan berkata, oke, saya akan menjadi orang baik, tapi hati-hati, ini tapi AE86, dewa sepeda gunung musim gugur yang terkenal. William memberi isyarat oke dan tersenyum, oke, itu jatuh, saya akan bayar. Zheng Mei melihat pemandangan ini, dan giginya menggelitik oleh kebencian. Ada apa dengan William? Apakah Porsche 911 Anda sendiri tidak sebanding dengan AE86? Segera, permainan dimulai. Jiang Fei sudah siap, duduk di dalam mobil, dengan api percaya diri di matanya, dari jendela mobil, dia melirik William dengan jijik di lintasan berikutnya. Haha, benar saja, dia masih paham dengan kondisi mobil tersebut. Di ruang pengawasan, sekelompok orang mengelilingi layar lebar, serta berbagai data kendaraan. Ini adalah analisis data profesional. Di tempat kejadian, banyak analis di industri balap juga mencermati. Tentu saja, mereka terutama prihatin dengan analisis data Jiang Fei, karena dia akan berpartisipasi dalam acara internasional di paruh kedua tahun ini, dan juga berpartisipasi dalam acara F1. Jalur langsung dan pemantauan on-board juga disiarkan secara langsung. Jiang Fei, tampan seperti biasanya, telah memesona banyak pembalap wanita dan model mobil. Di seluruh ruang pengawasan ada sorakan Nymphogers.
Di sisi lain, William masih paham dengan kondisi mobil di dalam mobil. Lihat ini, lihat itu, masih bergumam kopling kiri, rem kanan. Bersambung.